pengen hadir, bawa cerita seru di balik layar. Kisahan wong menunggu, siapkan segelas kopi, rebahan di kasurmu. Jangan lupa di subscribe, gas nonton sampai subuh. Pertemuan antara JP Morgan dan Pangeran Ikang berlangsung dalam suasana yang penuh dengan intrik dan ketajaman berpikir. Morgan bertanya dengan nada yang sangat menyelidiki, menanyakan apakah benar Menteri Keuangan telah mengatakan hal tersebut secara langsung kepadanya. Pangeran Ikang menjawab dengan sangat lugas bahwa memang benar sang menteri telah mengatakannya. Dalam batinnya, Ikang merenungkan bahwa tindakannya ini mungkin terlihat sedikit licik karena ia segera melaporkan isi percakapan rahasianya dengan Cortelyou tadi malam kepada Morgan. Morgan mencibir sambil berkomentar bahwa sang menteri ternyata memiliki sisi yang jauh lebih licik dari yang ia duga sebelumnya. Namun ia menegaskan dengan penuh percaya diri bahwa segala upaya licik itu akan berakhir sia-sia belaka. Karena Ikang telah memberikan informasi yang dianggapnya sangat berharga, Morgan menyatakan niatnya untuk membalas budi tersebut. Pangeran Ikang sempat menunjukkan rasa ingin tahunya mengenai bentuk balasan yang berkaitan dengan deposito tersebut. Morgan menjelaskan rencananya untuk mengalokasikan sejumlah besar deposito milik pemerintah federal ke dalam American Trust yang merupakan bank yang baru saja berhasil diambil alih oleh Ikang. Morgan mengungkapkan fakta krusial bahwa baru saja Cortelyou mendelegasikan otoritas penuh kepadanya untuk mengatur distribusi deposito pemerintah federal tersebut. Mendengar hal itu, Ikang tersenyum tipis karena seperti yang sudah ia perkirakan, taktik bermuka dua yang ia sebut sebagai taktik kelelawar ala Hearst memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Sebelum rapat umum esok hari dimulai, Morgan meminta waktu untuk berbicara secara terpisah dengan para tamu yang disebutnya sebagai tamu terhormat dan ia bertanya apakah waktu tersebut dirasa nyaman bagi sang pangeran. Pangeran Ikang merasa dirinya telah berhasil membangun fondasi hubungan yang cukup baik dengan Morgan, namun di sisi lain ia sempat bertanya-tanya dalam hati mengenai identitas para tamu terhormat yang dimaksud. Ikang merasa sangat terkejut saat sosok yang sangat berpengaruh muncul dan memberikan salam, memperkenalkan diri sebagai Baron Nathan Rothschild. Bagi Ikang yang memiliki ingatan dari kehidupan di abad ke-21, Rothschild adalah nama keluarga yang sangat legendaris, sebuah dinasti yang bahkan tidak berani ia dekati dalam mimpi sekalipun. Dalam berbagai teori konspirasi dunia, keluarga ini digambarkan sebagai pengendali dunia yang sesungguhnya dari balik bayangan, yang muncul secara misterius di saat-saat penuh ketidakpastian. Mereka dituduh sebagai otak di balik berbagai krisis keuangan di masa lalu, bahkan para politisi Amerika dianggap berada di bawah kendali dan manipulasi mereka. Bertemu langsung dengannya terasa seperti sedang melihat seorang selebriti besar di dunia nyata. Ikang memberikan sapaan dengan penuh kesopanan dan memperkenalkan dirinya dengan nama Likang. Ia teringat kembali bahwa nama asli sosok tersebut adalah Nathaniel Mayer Rothschild. Menilai dari ketenarannya yang sudah melampaui batas negara, Ikang berpikir dalam hati bahwa sang baron seharusnya memiliki gelar setidaknya seorang count. Namun pada kenyataannya gelarnya secara teknis hanyalah seorang baron. Meski begitu, Ikang menyadari bahwa itu adalah gelar tertinggi yang mungkin dicapai oleh sebuah keluarga pedagang, sehingga sang baron memiliki alasan yang sangat kuat untuk merasa superior. Ikang melihat bahwa dengan jenis kepribadian seperti ini, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan hati sang baron jika ia mampu memanfaatkan statusnya sebagai seorang pangeran dengan tepat. Setelah sesi perkenalan singkat itu usai, Morgan mengajak semua yang hadir untuk segera mengambil tempat duduk karena ada masalah yang sangat mendesak untuk didiskusikan. Ikang memulai percakapan dengan menyinggung soal gelar Lord Rothschild yang sebelumnya diperkenalkan sebagai seorang baron. Ikang berlagak seolah tidak percaya dan memuji dengan sangat tinggi, menyatakan bahwa dari apa yang ia lihat sendiri, sang baron memancarkan martabat yang bahkan melampaui seorang duke. Namun ia merasa heran mengapa gelarnya hanya baron. Ikang bahkan melontarkan sindiran tajam dengan bertanya apakah pemerintah Inggris saat ini sudah buta sampai tidak bisa melihat keagungan tersebut. Sanjungan yang cerdik itu bekerja dengan sangat sempurna dan berhasil membuat Baron Rothschild tertawa dengan sangat senang. Sang baron kemudian menyarankan agar Ikang duduk di posisi yang dekat dengan Morgan, mengingat ini adalah kesempatan pertama sang pangeran hadir dalam pertemuan eksklusif tersebut. Merasa sangat heran melihat sang baron bisa bertindak seramah itu dan ia berniat untuk menanyakan apa sebenarnya tujuan di balik sikap tersebut nanti. Pertemuan tersebut pun dimulai dengan suasana yang sangat serius karena keterbatasan waktu. Morgan memaparkan fakta bahwa Amerika Serikat saat ini sedang terjerat dalam krisis keuangan yang sangat parah. Oleh karena itu, ia secara terbuka meminta setiap orang yang hadir di ruangan itu untuk menyumbang masing-masing sebesar $10 juta yang akan digunakan sebagai dana stabilisasi
investasi ekonomi. John D. Rockefeller sebagai pengusaha paling terkemuka di Amerika segera menyatakan kesediaannya untuk berkontribusi. Langkah ini diikuti oleh Jacob Schiff yang dikenal luas sebagai tangan kanan Rothschild dan James Jerome Hill yang menjabat sebagai CEO dari Great Northern Railway. Mereka semua menyatakan kesiapan untuk bekerja sama demi menjaga stabilitas dunia keuangan di Amerika. Morgan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pangeran Ikang, namun ia menambahkan nada menyindir dengan bertanya apakah pada kesempatan kali ini ada kondisi tambahan yang akan diajukan oleh sang pangeran kemudian hari. Ikang menyadari penuh bahwa pria tua di hadapannya ini masih menyimpan rasa kesal atau merajuk terkait hasil negosiasi mereka sebelumnya, dan ia merasa betapa piciknya sifat tersebut. Pangeran membalas dengan cerdas bahwa apa yang ia berikan bukanlah donasi cuma-cuma, melainkan bentuk forma investasi, sehingga ia menaruh kepercayaan penuh bahwa sang bankir akan mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Ikang sangat paham bahwa 6 orang yang berada di ruangan itu tidak benar-benar datang karena niat tulus ingin menyelamatkan ekonomi Amerika. Ia yakin jika investasi ini sampai mendatangkan kerugian, mereka semua pasti akan mencabik-cabik Morgan lebih kejam daripada apapun. Setelah itu, Rockefeller mendekati Ikang dan meminta waktu sejenak untuk berbicara secara pribadi. Pangeran Ikang kemudian ditanya mengenai langkah-langkah konkret apa lagi yang menurutnya diperlukan untuk mengatasi fenomena krisis ini selain hanya meminta kontribusi berupa dana. Ikang menyadari bahwa saat ini ia sedang diuji secara langsung di depan mata para penguasa ekonomi tersebut. Ia menjawab dengan lugas bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah mengendalikan media massa. Ia berargumen bahwa media terus-menerus membuat kegaduhan setiap hari mengenai berita keruntuhan Bursa Efek New York yang pada akhirnya membuat situasi ekonomi terlihat jauh lebih buruk dari realitas yang sebenarnya. Jika media dibiarkan terus mengipasi api, situasi yang pada awalnya bisa berakhir dengan tenang akan meningkat menjadi tingkat kepanikan yang tidak terkendali. Terutama mengenai fenomena bank run atau penarikan uang secara massal, itu praktis merupakan hasil langsung dari rasa cemas warga New York yang dipicu oleh kegaduhan yang dibuat oleh media. Ketika muncul pertanyaan apakah mereka harus melakukan intimidasi terhadap media, Ikang menjawab bahwa media bukanlah sesuatu yang harus diintimidasi, melainkan harus ditenangkan dengan cara yang lembut. Ia menyarankan bahwa cara yang paling efektif adalah dengan membayar biaya iklan dan secara resmi menyatakan langkah-langkah penanggulangan yang sedang diambil, sehingga dengan sendirinya media akan menempatkan suara mereka di halaman depan. Rockefeller merasa sangat terkesan dengan jawaban itu dan menyatakan bahwa ia merasa harus lebih sering menemui pangeran karena menganggap Ikang memiliki banyak hal berharga untuk diajarkan. Wawasan sang pangeran dinilai sangat luar biasa luas, meskipun Ikang tetap merendah dengan menyebutkan bahwa itu hanyalah sekedar opini ringan saja. Ikang merasa puas karena ia tahu bahwa dirinya telah berhasil lulus dari ujian yang diberikan oleh mereka. Di sisi lain, Baron Rothschild melakukan pengamatan bahwa situasi di pasar keuangan New York mulai menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang cepat karena kendali penuh ada di tangan Morgan. Namun fokus utamanya lebih tertuju pada laporan berisi kumpulan kisah-kisah atau anekdot mengenai Pangeran Ikang yang telah ia minta sebelumnya. Dilaporkan kepadanya bahwa kekuatan pengaruh bunga yang dijalankan sang pangeran telah berhasil melahap hampir seluruh dunia keuangan di wilayah Amerika Serikat Barat. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa mungkin sudah saatnya bagi mereka untuk memberikan kursi di Federal Reserve AS kepada sang pangeran di masa depan. Sistem itu dinilai sangat rumit, dan mereka mempertimbangkan dengan hati-hati apakah tidak apa-apa untuk menambahkan satu orang baru ke dalam lingkaran tersebut. Selama rentang waktu 100 tahun terakhir, keluarga Rothschild telah bekerja dengan sangat keras demi mewujudkan pendirian bank sentral yang dipimpin oleh pihak swasta di Amerika Serikat. Rencana besar terkait hal itu sudah sangat matang, dan layaknya 12 murid Yesus, Amerika juga direncanakan akan dibagi menjadi 12 distrik dengan satu orang penanggung jawab yang kuat di setiap distriknya. Mengingat Ikang memiliki pengaruh yang paling besar di wilayah barat, tidak ada orang lain yang lebih layak untuk direkomendasikan selain dirinya. Selain sang pangeran, satu-satunya orang yang dianggap mampu menggantikannya adalah Giannini dari BOA, yang menurut laporan riset mengalami kemajuan yang sangat luar biasa setelah menjalin pertemuan dengan pangeran. Bahkan Livermore sendiri mengakui bahwa sang pangeranlah yang telah menemukan bakatnya. Rothschild melihat sosok Ikang seperti melihat pantulan dirinya sendiri di masa muda, karena pangeran mampu meningkatkan kekayaan dengan sangat cerdik melalui Giannini di sektor keuangan dan Livermore di sektor saham tanpa harus menunjukkan dirinya di garis depan. Sang Baron merasa sangat menyukai kepribadian pangeran, meskipun ia tahu Ikang adalah lawan dari Jepang. Namun ia memutuskan untuk tetap mempertahankan investasi di Jepang agar ia memiliki lebih banyak kartu di tangannya. Ia bahkan sempat memikirkan rencana untuk mengikat pangeran ke dalam lingkaran keluarganya melalui jalur pernikahan. Dunia ini memang penuh dengan berbagai kejutan, namun kali ini skalanya terasa sangat berbeda karena hampir tidak ada orang yang membayangkan bahwa negara sebesar Amerika Serikat bisa diselamatkan oleh tindakan satu orang pengusaha.
Indeks Dow Jones tercatat pulih hanya dalam waktu setengah bulan setelah Morgan melangkah maju, sebuah kejadian yang terasa layaknya sebuah novel yang sangat fantastis. Di balik semua peristiwa besar itu, Yikang berhasil menghasilkan uang dalam jumlah yang jauh lebih banyak berkat bantuan Livermore sang jenius dalam hal investasi. Begitu melihat tanda-tanda ekonomi mulai bangkit kembali, Livermore segera menghentikan aksi penjualan kosong dan fokus untuk melakukan pembelian besar-besaran, terutama pada saham-saham di sektor keuangan dan pertambangan yang sebelumnya sempat jatuh sangat dalam. Kedua sektor tersebut kemudian melonjak dengan sangat tajam dan memberikan keuntungan atau profit yang sangat besar bagi sang pangeran. Giannini datang untuk menemui Yikang guna menyerahkan berbagai dokumen terkait transaksi real estate yang telah diminta sebelumnya. Karena mereka memperkirakan akan sering berkunjung ke New York, sang pangeran memutuskan untuk membeli sebuah rumah tinggal di sana. Giannini juga menceritakan sebuah informasi bahwa ada banyak sekali orang yang datang hanya untuk menanyakan kabar sang pangeran, bahkan ada yang berani bertanya mengenai tipe ideal atau jenis wanita yang disukai oleh Yikang. Yikang menyadari sepenuhnya bahwa di kalangan kelas atas, sebuah pernikahan seringkali dianggap sebagai bisnis semata, bukan karena dasar cinta. Giannini bahkan sempat mencoba menawarkan adik bungsu dari istrinya untuk diperkenalkan, namun Yikang segera menolak tawaran tersebut dengan menyatakan bahwa itu bukan tipenya, sambil memperingatkan Giannini agar lebih berhati-hati dengan orang-orang terdekatnya. Tidak lama setelah itu, surat-surat penting dari negara Jerman dan Rusia pun tiba. Yikang menduga kuat bahwa surat dari Jerman pastilah berasal dari Wilhelm II, karena amplopnya terlihat sangat tebal. Isinya berisi tentang berbagai teori konspirasi sang kaisar mengenai bahaya kuning dan ambisi ekspansi Jepang di wilayah Gando. Yikang segera memberikan perintah untuk membawakan peta domestik edisi terbaru, guna memeriksa secara detail lokasi dari Gando tersebut. Terungkaplah fakta bahwa wilayah Gando, baik di sisi barat maupun utara, saat ini memang sedang berada dalam sengketa wilayah antara dinasti Qing dan bangsa Korea. Korea sendiri sebenarnya telah menunjuk seorang administrator untuk wilayah Gando sejak tahun 1902 untuk menegaskan kedaulatan mereka. Dilaporkan juga bahwa Lee Bae-myun, sang administrator Gando, telah melarikan diri ke wilayah Primorsky dan menempuh perjalanan jauh ke Amerika hanya untuk bertemu dengan pangeran guna meminta dana bagi tentara kemerdekaan. Yikang menyatakan persetujuannya untuk menemui sosok tersebut saat ia melakukan perjalanan ke wilayah barat nanti. Yikang kemudian menulis sebuah surat balasan untuk Kaisar Jerman, yang isinya menegaskan dengan sangat kuat bahwa Gando adalah tanah air milik Kekaisaran Korea. Ia menyebutkan sebuah argumen bahwa Jepang bahkan sampai mengirimkan pasukan militer ke sana karena mereka sadar betul bahwa itu adalah wilayah milik Korea. Yikang meminta bantuan Lee Wijong untuk menangani segala urusan terkait terjemahan dan proses pengiriman surat tersebut. Yikang menegaskan bahwa baginya tidak menjadi masalah apakah sang kaisar akan memberikan respons yang baik atau tidak, karena hal terpenting adalah ia telah secara resmi menyatakan bahwa Gando adalah tanah milik bangsa Korea. Selain itu, ia juga secara halus menyisipkan pesan mengenai teknologi jet tempur yang ia yakin sang kaisar akan sangat menyukainya. Tiba-tiba saja seorang pelayan berlari masuk ke dalam ruangan dengan sangat terburu-buru, membawa kabar mengejutkan bahwa ada seorang tamu yang benar-benar luar biasa telah tiba dan menunggu di lantai 1. Max tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dengan ekspresi sangat terkejut. Ia segera melapor kepada Pangeran Yikang mengenai kerumunan besar yang ada di lantai 1 lobi Bosi. Yikang yang merasa heran kemudian mempertanyakan, mengapa ada begitu banyak orang di sana? Ternyata, kehebohan itu disebabkan oleh kehadiran Menteri Keuangan Cortelyou yang datang secara mendadak. Sang menteri langsung menyapa Pangeran Yikang dan menyatakan bahwa ada keperluan mendesak yang mengharuskan sang pangeran untuk segera ikut bersamanya menuju Washington. Yikang pun bertanya-tanya dalam hati mengenai tujuan keberangkatan ke Washington tersebut. Menteri Cortelyou menjelaskan bahwa presiden sendiri yang berkeinginan untuk mengadakan diskusi langsung dengan sang pangeran. Sosok yang dimaksud adalah Theodore Roosevelt, presiden ke-26 Amerika Serikat, sekaligus presiden termuda dalam sejarah bangsa tersebut. Yikang merasa sangat terkejut mendengar fakta bahwa Roosevelt ingin menemuinya secara pribadi. Beberapa hari kemudian, rombongan akhirnya tiba di Washington. Pengawal menyapa sang pangeran dan memberitahukan bahwa mereka telah sampai di stasiun Washington. Yikang mengangguk paham. Ia memutuskan untuk menerima undangan pertemuan tersebut dan datang ke ibu kota. Saat ini, ia menganalisis bahwa Roosevelt telah menyatakan tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, yang berarti sang presiden mulai kehilangan kekuasaan karena memasuki periode lame duck. Secara teknis, Yikang merasa tidak wajib untuk menemuinya. Namun karena ia menyadari bahwa masa depan tidak ada yang tahu, ia merasa perlu untuk melakukan lindung nilai agar tetap bisa mendapatkan keuntungan dalam situasi apapun.
Tentu saja, karena Roosevelt dan Morgan dikenal tidak akur, Yi Kang telah berbicara dengan sangat baik kepada Morgan sebelum berangkat. Ia tidak ingin merusak performa atau hubungan yang telah ia bangun bersama Morgan hanya karena pertemuan ini. Rombongan pun tiba di kediaman Gedung Putih. Kedatangan mereka disambut oleh seseorang yang menanyakan apakah perjalanan sang pangeran menuju tempat tersebut berlangsung dengan nyaman. Yi Kang menjawab bahwa perjalanannya baik-baik saja dan menyampaikan rasa terima kasih karena sosok tersebut bersedia keluar untuk menyambutnya. Namun, Yi Kang kemudian menanyakan identitas dari orang yang menyapanya itu. Sosok tersebut memperkenalkan diri sebagai James Wilson yang ternyata menjabat sebagai Menteri Pertanian Amerika Serikat. Wilson mengenang bahwa mereka hampir bertemu sekali pada sebuah perjamuan di San Francisco 2 tahun lalu dan bertanya apakah pangeran masih mengingatnya. Sempat bergumam mengenai banyaknya uang yang ia habiskan saat itu hanya untuk mencoba menemui Yi Kang dengan ramah tertawa dan beralasan bahwa saat itu ia melewatkan perjamuan karena sedang terserang flu. Wilson menyatakan bahwa kedatangannya di sini adalah untuk meminta maaf secara langsung atas ketidaksopanannya di masa lalu. Yi Kang menilai Wilson sebagai pria yang telah memegang posisi kabinet dalam pemerintahan Partai Republik selama 10 tahun, sehingga kekuatan politiknya harus diakui. Yi Kang memutuskan bahwa lebih baik menjaga hubungan dekat dengannya daripada menjadikannya musuh. Setelah sesi perkenalan berakhir, Wilson mengajak pangeran untuk segera masuk ke dalam karena presiden sudah menunggu. Tiba-tiba, sebuah jeritan terdengar memecah suasana. Yi Kang melihat seorang wanita yang sedang berlari ketakutan sambil berteriak bahwa ada orang besar yang sedang mengejarnya. Yi Kang merasa heran dengan perilaku wanita itu yang terus berlari tanpa kendali, hingga tiba-tiba sebuah insiden terjadi. Suara benturan terdengar keras yang membuat semua orang terkejut. Yi Kang mendapati pakaiannya telah robek akibat kejadian tersebut. Wilson dengan panik memanggil nama Alice, yang ternyata adalah Alice Roosevelt, putri sulung sang presiden yang dikenal sangat nakal dan suka berulah. Wilson dengan cemas menanyakan keadaan Pangeran Yi Kang. Sang pangeran menjawab bahwa ia baik-baik saja, meskipun ia harus mengakui bahwa celananya telah menjadi berantakan. Kemudian menegur Alice dengan keras karena berani melakukan lelucon yang keterlaluan kepada tamu terhormat. Terlebih lagi tamu tersebut adalah pangeran kedua dari Kekaisaran Korea. Alice pun tertegun menyadari bahwa pria yang ia tabrak adalah seorang pangeran. Tak lama kemudian, Presiden Roosevelt muncul dan memanggil nama putrinya. Ia segera meminta maaf dengan sangat tulus kepada Yi Kang atas masalah yang ditimbulkan oleh putrinya yang nakal. Yi Kang dengan murah hati menyatakan bahwa hal itu tidak masalah karena ia tidak terluka meski pakaiannya sedikit rusak. Roosevelt menghargai pemahaman sang pangeran dan memerintahkan putrinya untuk kembali ke kamar dan diam di sana. Roosevelt kemudian mengajak Yi Kang masuk untuk segera mengganti pakaiannya yang baru. Setelah berganti pakaian, Yi Kang memulai pembicaraan formal dengan menanyakan alasan utama mengapa presiden memanggilnya melalui Menteri Keuangan Cortelyou. Roosevelt menjelaskan bahwa ia meminta Yi Kang datang karena ingin membahas mengenai undang-undang imigrasi yang saat ini sedang dalam tahap diskusi. Undang-undang imigrasi tersebut merupakan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur imigrasi orang Asia secara tidak diskriminatif. Awalnya, draft tersebut hanya mengecualikan orang Jepang dari regulasi. Namun berkat upaya keras Yi Kang, orang Korea akhirnya berhasil ditambahkan ke dalam daftar pengecualian tersebut. Yi Kang bertanya apakah ada masalah baru yang muncul terkait hal itu. Roosevelt menjelaskan bahwa anggota Kongres dari Partai Demokrat dan beberapa dari Partai Republik sedang melancarkan protes, bahkan mendesak presiden untuk menggunakan hak vetonya. Yi Kang berargumen bahwa karena Partai Republik adalah partai mayoritas di negara ini, seharusnya tidak akan ada masalah berarti jika presiden tidak menggunakan hak veto tersebut. Roosevelt membenarkan hal itu, namun ia merasa sebagai presiden, ia juga harus menghormati pendapat minoritas. Oleh karena itu, ia ingin mendengar sebuah janji dari sang pangeran. Janji yang diminta oleh Roosevelt adalah jika para imigran Korea menyebabkan masalah di Amerika, maka Yi Kang harus bersedia berbagi tanggung jawab bersamanya. Yi Kang menyadari bahwa presiden memandangnya sebagai pemimpin para imigran Korea, namun ia tidak ingin langsung menuruti keinginan Roosevelt begitu saja. Yi Kang menjawab bahwa ia akan mencoba melakukan yang terbaik. Namun Roosevelt menegaskan bahwa sekadar upaya saja tidak cukup. Ia menuntut sebuah janji pasti. Yi Kang tertawa dalam hati memikirkan bahwa bahkan anak-anak pun tidak mendengarkan orang tua mereka di dunia ini. Jadi bagaimana mungkin ia bisa mengendalikan begitu banyak imigran secara total? Yi Kang kemudian memberikan jawaban diplomatis bahwa ia akan berusaha keras, namun ia tidak bisa memberikan jawaban yang pasti mengenai masalah pengendalian tersebut. Roosevelt menyatakan akan menantikan upaya yang dijanjikan sang pangeran.
Meskipun suasananya terasa dingin dan penuh tekanan akibat perebutan kekuasaan, Yikang merasa lega karena setidaknya mereka telah mencapai sebuah kesepakatan awal. Yikang kemudian bertanya apakah presiden memanggilnya jauh-jauh ke Washington hanya karena masalah imigrasi tersebut. Roosevelt menjawab tidak, karena ada satu hal lagi yang sangat penting. Berdasarkan informasi dari seorang diplomat Jerman yang tidak disebutkan namanya, dilaporkan bahwa Jepang saat ini sedang mengirimkan pasukan militer ke wilayah yang bernama Gando. Ketika pihak Amerika mengonfirmasi hal ini kepada Jepang, pihak Jepang menjelaskan bahwa karena Gando adalah wilayah Korea, maka pengiriman pasukan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban umum. Roosevelt bertanya apakah penjelasan itu benar. Yikang menjawab bahwa klaim Jepang itu setengah benar dan setengah salah. Ia menjelaskan bahwa karena Jepang secara efektif mengendalikan kekaisaran Korea, maka tindakan mengirim pasukan tersebut seolah-olah terlihat benar di permukaan bagi mereka yang hanya melihat dari luar. Roosevelt sempat mengangguk dan berpikir bahwa klaim Jepang itu benar karena mereka berbicara mengenai koloni dengan sangat mudah. Namun Yikang membantahnya dan menyatakan bahwa jika memang benar, ia tidak akan menyebutnya hanya setengah benar. Yikang memaparkan bahwa tindakan Jepang di permukaan memang terlihat seperti upaya untuk memperkuat kendali. Namun pada kenyataannya hal itu didorong oleh ambisi besar mereka terhadap wilayah Manchuria dan Liaodong. Yikang menegaskan bahwa Jepang sedang mencoba memperluas pengaruh mereka ke wilayah Manchuria Selatan. Roosevelt dan Wilson sempat menyela dengan menyebut bahwa itu hanyalah lelucon dan menganggap Jepang tidak akan mampu melakukan sebesar itu, apalagi sampai berani mengabaikan Amerika Serikat. Pemerintahan Roosevelt memang telah menjadikan Jepang sebagai mitra, sehingga mereka memiliki kepercayaan penuh terhadap negara tersebut. Namun Yikang memperingatkan dalam hati bahwa kepercayaan itu suatu saat akan memukul bagian belakang kepala mereka dengan keras. Yikang menyatakan bahwa ia memahami posisi pemerintah Amerika Serikat saat ini. Namun ia menyarankan agar saat presiden memiliki waktu luang, ia sebaiknya melihat sebuah bidang studi yang sangat populer di Jepang, yang mungkin akan mengubah perspektifnya terhadap negara tersebut. Yikang menyadari bahwa Roosevelt tidak akan langsung mendengar pendapatnya hari ini. Namun melalui pertemuan-pertemuan seperti inilah, ia sedang membangun kepercayaan dan menabung pengaruh untuk masa depan. Percakapan hari ini diyakini akan sangat membantu saat ia harus mengerahkan pengaruhnya di Washington nanti. Roosevelt kemudian menanyakan apakah pangeran memiliki jadwal lain, dan dijawab oleh pengawal bahwa makan malam telah disiapkan. Namun sang presiden kemudian mengajak Yikang untuk berjalan-jalan sejenak, karena ada hal lain yang ingin ia sampaikan. Roosevelt secara terbuka mengakui bahwa ia ingin meminta nasihat dari sang pangeran yang dikenal memiliki pengetahuan sangat luas. Yikang merasa heran mengapa presiden sampai memberikan pujian setinggi itu hanya untuk bertanya sesuatu. Roosevelt mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tanpa adanya reformasi, krisis keuangan seperti yang terjadi saat ini akan terulang di masa depan. Ia menanyakan cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Yikang menjawab dengan pertanyaan retoris, menyatakan bahwa presiden sebenarnya sudah mengetahui jawabannya, yaitu perlunya pendirian sebuah bank sentral. Roosevelt pun bertanya dengan nada menyelidiki, apakah itu berarti sang pangeran juga menginginkan berdirinya sebuah bank swasta yang dipimpin oleh Morgan? Pangeran Yikang sambil menghela napas menyadari bahwa Roosevelt sangat membenci Morgan, sehingga reaksi negatif langsung muncul begitu nama bankir itu disebut. Yikang mencoba menenangkan suasana dengan menyarankan agar sang presiden tidak terlalu pesimistis mengenai pembentukan bank sentral. Ia menjelaskan bahwa bahkan di Eropa, hampir setiap negara memiliki bank sentral, sehingga Roosevelt seharusnya mempertimbangkan fungsi-fungsi positif dari lembaga tersebut. Roosevelt mengakui bahwa mendirikan bank sentral bukanlah tugas yang mudah, dan pekerjaan ini kemungkinan besar baru akan selesai pada masa penggantinya nanti. Yikang pun menyetujui pendapat tersebut. Namun, Roosevelt kemudian bertanya dengan nada serius, apakah menurut pangeran tanpa keyakinan yang teguh akan sulit bagi pemerintah AS untuk memimpin dan mengoperasikan Bank Federal Reserve? Yikang menjawab bahwa kemungkinan besar memang sulit, kecuali jika pemimpinnya adalah seseorang seperti sang presiden sendiri. Mendengar jawaban itu, Roosevelt bergumam pelan mengulangi kata-kata tentang seseorang seperti dirinya. Pangeran pun bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang ingin dikatakan presiden dengan memanggilnya seperti itu? Roosevelt sempat ragu dan bertanya apakah mungkin jika dirinya dalam pemilihan berikutnya nanti. Yikang terkejut dan berpikir apakah Roosevelt mencoba mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Jika Presiden Amerika Serikat yang ia kenal berubah dari sejarah aslinya, maka rencana yang telah ia susun berdasarkan sejarah juga harus diubah. Namun ia segera menepis pikiran itu dan mengajak Presiden masuk karena angin malam mulai terasa dingin. Roosevelt setuju untuk masuk, namun Yikang tetap bertekad untuk bersiap menghadapi kemungkinan Roosevelt mencalonkan diri lagi demi berjaga-jaga.
Sementara itu, di kantor Residen Jenderal Joseon, suasana sedang mencekam. Sang Residen Jenderal mengeluh mengapa situasi tidak kunjung tenang seperti saat tahun Urusa 2 tahun yang lalu. Saat ini pasukan tentara sukarela atau Righteous Armies bangkit di seluruh penjuru Joseon. Titik awalnya adalah pidato Yikang di Den Haag dan pembubaran paksa militer Kekaisaran Korea. Sang jenderal memaki para pengikut garis keras yang hanya tahu cara menindas dan memukul orang sehingga menciptakan kekacauan ini. Para prajurit Joseon yang dibubarkan secara paksa kini mengabaikan perintah Residen Jenderal dan bergabung dengan kelompok tentara sukarela yang mengakibatkan kerugian besar bagi tentara Jepang. Kerugian tersebut memang belum besar, namun masa depan terasa sangat mengkhawatirkan. Mereka tampaknya memilih untuk menghancurkan kepentingan-kepentingan Jepang karena sadar tidak memiliki peluang jika bertarung dalam pertempuran terbuka. Selain itu beredar selebaran yang menginstruksikan orang-orang Korea yang marah untuk melawan kekejaman Kekaisaran Jepang. Selebaran itu juga berisi ajakan dari Pangeran Yikang bagi keluarga mereka untuk memulai hidup baru di Amerika. Saat ini mereka mulai meneror orang-orang Jepang yang datang ke Joseon untuk berbisnis. Jika gerakan ini meluas ke seluruh negeri, gerakan tentara sukarela akan semakin besar. Residen Jenderal sangat geram menyadari bahwa Yikang bahkan mendorong keluarganya dan membantu tentara sukarela. Ditambah lagi ada berita bahwa mantan administrator Gando, Lee Bom-yun, telah pergi ke Amerika. Akan menjadi masalah besar jika Yikang menggunakan kekayaan pribadinya untuk mendukung pasukan perlawanan. Sang jenderal merasa memiliki terlalu banyak pekerjaan, mulai dari mengambil beras Joseon untuk negaranya hingga menekan faksi pemberontak yang meresahkan. Namun ia tidak memiliki dana yang cukup untuk menangani keduanya sekaligus. Fujiwara ditanya mengenai kekayaan pribadi Yikang yang jumlahnya sangat besar dan apakah ada cara untuk mengambil kembali uang tersebut. Fujiwara menjawab bahwa hal itu mustahil dilakukan. Meski sang jenderal berpendapat bahwa apapun milik Joseon adalah milik Jepang, kenyataannya Yikang tidak memiliki anggota keluarga lagi di Joseon sehingga mereka tidak bisa mengancamnya. Saat ditanya tentang ayahnya, sang mantan raja, Fujiwara menjelaskan bahwa hubungan mereka telah retak karena insiden masa lalu dan hanya tersisa hubungan formal, sehingga ancaman melalui ayah pun tidak akan berhasil. Sang jenderal menyesal karena selama ini ia hanya mencoba mengadu domba mereka berdua dan tidak pernah terpikir untuk memanfaatkannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyerah pada aset Yikang dan beralih untuk mempercepat rencana survei tanah di seluruh Joseon. Kantor Residen Jenderal mengumumkan ordonansi survei tanah lebih awal dari sejarah aslinya. Di permukaan ini adalah survei untuk mengidentifikasi pemilik tanah asli di Joseon, namun kenyataannya ini adalah rencana untuk menyerap tanah-tanah yang tidak dilaporkan oleh rakyat Joseon yang buta administrasi ke dalam kendali Residen Jenderal. Mereka bertekad untuk melahap setiap helai rumput yang tumbuh di tanah Joseon demi ekonomi Jepang. Bertanya apakah asistennya sudah mencari tahu media asing mana yang bisa dihubungi terkait perjanjian gentleman Jepang AS yang akan datang. Asistennya melaporkan bahwa ada sekitar 5 orang yang bisa segera dihubungi. Kang merasa perlu mengambil tindakan di AS untuk menghentikan langkah Jepang lebih jauh. Ia menunjuk Stevenson, Presiden Dewan Kota San Francisco yang kooperatif untuk membantunya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jepang Takahara bertemu dengan Elihu Root, Sekretaris Negara AS. Root menyambut kedatangan Takahara yang langsung bekerja setelah menjabat pasca konferensi perdamaian Den Haag. Takahara bertanya mengenai undang-undang imigrasi baru yang telah lulus di DPR AS. Root membenarkan hal itu dan menyebut kemungkinan besar akan lulus di Senat juga. Meskipun hal ini menyulitkan warga Asia Timur untuk mendapatkan kewarganegaraan, Root meminta Jepang tidak khawatir karena undang-undang itu dibuat akibat kekejaman orang-orang Qing saat gempa San Francisco sehingga tidak akan mempengaruhi orang Jepang. Namun, Takahara merasa kesal karena orang Korea juga dimasukkan dalam klausul pengecualian. Ia menyarankan agar setiap negara bagian di AS memblokirnya sendiri. Namun, Root segera mengalihkan pembicaraan dan mengajak masuk untuk membahas inti perjanjian gentleman. Isi utama perjanjian tersebut adalah Jepang secara sukarela mengatur warganya yang pergi ke AS dan sebagai imbalannya AS akan memberikan pinjaman atau loan. Namun Takahara terkejut saat mengetahui bahwa konten tentang Gando sedikit berubah. Root menjelaskan bahwa opini publik di Washington mulai berubah dan banyak suara yang menyarankan agar AS waspada terhadap Jepang, terutama karena tekanan dari Jerman dan Rusia mengenai pengerahan pasukan Jepang di Gando. Intinya, AS hanya akan memberikan pinjaman jika Jepang menarik pasukannya dari Gando. Takahara merasa hal itu tidak masuk akal karena meskipun AS mengakui Gando sebagai wilayah Joseon, pasukan mereka dilarang berada di sana. Root mengingatkan Takahara tentang perjanjian rahasia 2 tahun lalu mengenai Filipina dan Joseon, di mana Jepang mengklaim semenanjung Korea dan pulau-pulau sekitarnya. Namun setelah ditelusuri, batas semenanjung Korea biasanya ditetapkan di Sungai Duman. Root mengakui kesalahan pihaknya yang tidak memeriksa akurasi luas wilayah Joseon, namun ia juga menyebut Jepang melakukan kesalahan. Ia meminta agar mereka tidak bertengkar demi sebidang tanah kecil, mengingat Jepang masih menderita akibat dampak Rusia-Jepang dan sangat membutuhkan bantuan pinjaman dari AS. Takahara menyadari bahwa tanpa pinjaman tersebut, ekonomi negaranya akan hancur, sehingga ia terpaksa setuju untuk bernegosiasi ulang.
Di sebuah hotel di Washington DC, sementara Jepang sedang berjuang, Yi Kang juga sedang mempersiapkan lonjakan besarnya. Ia sedang berbicara dengan rakyat bersaudara mengenai sengketa teknologi mereka dengan institusi Smithsonian. Jelaskan bahwa Samuel Langley telah membuat laporan palsu kepada asosiasi dengan mengklaim teknologi rakyat bersaudara sebagai miliknya. Yi Kang memerintahkan mereka untuk tidak melawan asosiasi secara frontal, melainkan mempersempit masalah ini menjadi isu pribadi dengan Langley. Yi Kang menyarankan agar mereka berdamai dengan pihak berwenang demi masa depan. Ia yakin setelah konferensi pers hari ini, opini publik akan berubah dan asosiasi akan merangkul mereka kembali. Dengan menerima tawaran rekonsiliasi tersebut, langkah Ridley untuk masuk ke pasar Eropa akan menjadi lebih mudah. Tiba-tiba asistennya datang membawa kabar gembira bahwa undang-undang imigrasi telah resmi disahkan. Yi Kang merasa upaya dan suap yang ia berikan selama ini akhirnya membuahkan hasil yang membutakan. Namun ada satu hal yang tidak biasa. Seorang anggota Kongres Demokrat dari Selatan dilaporkan memberikan suara menolak karena ingin memblokir semua imigrasi Asia Timur. Yi Kang merasa orang-orang Demokrat di era ini benar-benar mengerikan, dan ia bertekad untuk tidak membiarkan Wilson menjadi presiden di masa depan. Setelah semua urusan di Washington selesai, mulai dari mengubah citra rakyat bersaudara hingga membeli perusahaan-perusahaan yang diperlukan, Yi Kang memutuskan untuk pulang. Ia merasa sudah waktunya untuk kembali ke rumah dan bertemu dengan anggota keluarga barunya. Pangeran Yi Kang akhirnya kembali ke kediaman barunya yang megah di pusat kota San Francisco. Kedatangannya disambut dengan seruan penuh hormat oleh para pengikutnya yang telah lama menanti. Yi Kang tertawa kecil dan meminta mereka untuk menghentikan cara penyambutan yang terlalu formal seperti itu. Meskipun ia menghargai rasa hormat mereka, ia merasa aneh karena setelah 3 tahun berada di Amerika, mereka masih saja mempertahankan gaya sapaan tradisional khas Hosyeon. Yu Giljun segera berlari menghampiri dan menyapa sang pangeran dengan penuh sukacita. Yi Kang memintanya untuk tidak perlu terburu-buru dan menanyakan kabarnya. Giljun mengaku sangat sibuk menjalankan instruksi pangeran, termasuk merenovasi total rumah utama tersebut agar kembali ke kondisi sebelum gempa bumi demi menyambut kepulangan sang pangeran. Yi Kang memuji kerja keras Giljun, namun saat dalam perjalanan tadi, ia memperhatikan ada cukup banyak orang Asia Tenggara di sekitar lingkungan tersebut. Giljun menjelaskan bahwa itu bukanlah beban baginya, melainkan tugas yang memang seharusnya ia lakukan. Ia memaparkan bahwa banyak imigran Korea yang baru saja menetap di area Nob Hill ini. Belakangan, keluarga-keluarga kaya yang sebelumnya tinggal di Hosyeon juga mulai menyeberang dari daratan utama satu demi satu untuk memulai hidup baru di sini. Yi Kang membatin bahwa orang kaya memang memiliki penciuman yang tajam terhadap uang, bahkan setelah menyeberangi Samudra Pasifik. Nob Hill sendiri adalah kawasan elit utama di San Francisco yang lokasinya sangat strategis, dengan deretan bank di sebelah timur dan dermaga di utara, serta menawarkan panorama kota yang indah dari ketinggian. Yi Kang menyadari bahwa para orang kaya Korea ini ingin membangun koneksi dengannya karena lokasinya yang dekat dengan tempat tinggalnya. Ia pun menyatakan keinginannya untuk bertemu mereka suatu saat nanti. Sambil berkeliling melihat rumah barunya, Yi Kang menerima laporan mengenai berbagai kejadian yang terjadi di San Francisco selama ia pergi. Giljun melaporkan bahwa mereka telah membangun villa-villa untuk disewakan dengan harga murah bagi warga Korea agar mereka bisa menetap dengan stabil. Selain itu, mereka juga mendirikan sekolah umum untuk pendidikan dasar dan sekolah teknik untuk memberikan pelatihan kejuruan bagi para lulusannya. Yi Kang merasa puas dan memuji kontribusi Giljun yang luar biasa selama ia tidak ada, serta menyatakan keinginannya untuk terus bekerja sama di masa depan. Giljun dengan tulus berjanji akan menjaga kepercayaan yang telah diberikan pangeran kepadanya. Tiba-tiba, Hyun Sik datang dengan penuh semangat dan menyapa sang pangeran dengan sebutan saudara. Ia menyatakan rasa bangganya atas berita kemenangan Yi Kang yang berhasil mempermalukan orang-orang Jepang di Den Haag. Yi Kang merendah dengan menyebut bahwa ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Namun, suasana berubah menjadi sedih saat Hyun Sik menyinggung tentang keputusan itu yang dibuat oleh pemerintah di tanah air. Keputusan tersebut merujuk pada tindakan Kaisar Hosyeon yang baru saja naik tahta, yang secara resmi mencopot gelar Pangeran Ui dari Yi Kang. Hyun Sik bertanya apa yang harus dilakukan para imigran sekarang. Yi Kang tertawa dan bertanya balik apa keputusan mereka. Hyun Sik menjelaskan bahwa karena mereka menganggap ada hasutan licik Jepang di balik perintah Kaisar baru, para imigran sepakat untuk tetap mendukung dan mengakui Yi Kang sebagai Pangeran Ui. Yi Kang merasa dukungan itu adalah hal yang wajar. Baginya, dialah sosok yang secara langsung menyelesaikan masalah saat para imigran menderita ketidakadilan, dan dialah yang membuka jalan hidup bagi mereka di Amerika. Tentu saja mereka lebih mengandalkan dan berterima kasih kepadanya daripada kepada kaisar yang jauh di sana. Meskipun begitu, mendengar bahwa rakyat di era ini lebih mendukungnya daripada perintah kaisar, membuat Yi Kang merasa bangga karena usahanya selama ini tidak sia-sia.
Yi Kang kemudian berdiskusi mengenai jumlah imigran yang meningkat drastis hingga menciptakan kepadatan yang sangat tinggi di wilayah tersebut. Memprediksi bahwa pada akhir tahun ini, mungkin akan ada lebih dari 100.000 orang Korea yang tinggal di California Utara saja. Yi Kang terkejut karena pertumbuhannya lebih cepat dari dugaan semula. Mereka pun sepakat untuk mulai menyebarkan orang-orang ke berbagai wilayah lain. Giljun menunjukkan daftar lokasi kandidat yang telah didiskusikan dengan komunitas Korea, mulai dari Pulau Hawaii, San Francisco, Lembah Korea di California Utara, Tijuana di Meksiko, hingga Seattle dan Vancouver di Kanada. Yi Kang menyadari bahwa komunitas Korea telah tumbuh sangat besar sehingga lahan yang ia miliki saat ini tidak akan cukup untuk menampung mereka semua. Ia mempertimbangkan untuk membeli lebih banyak tanah, namun sumber dayanya saat ini memiliki batas. Ia memutuskan untuk bertemu dengan para imigran baru terlebih dahulu untuk mendiskusikan masalah ini sekaligus menyampaikan tujuannya berkunjung. Ia memerintahkan Hyun Sik untuk menyeleksi individu-individu penting yang wajib ia temui dari kalangan imigran baru tersebut. Namun, ketika Hyun Sik membawakan daftar tersebut, Yi Kang merasa pusing karena daftarnya terlalu panjang. Sulit baginya untuk menentukan prioritas, sehingga ia memutuskan untuk menemui mereka semua sekaligus dalam sebuah pertemuan besar. Dalam pertemuan itu, Yi Kang menyapa para tamu dan berterima kasih karena mereka bersedia hadir di tengah kesibukan. Di antara mereka ada Lee Bae-myun, sang pengelola perbatasan Gando yang tampak tegang saat bertemu pangeran. Ada juga perwakilan dari organisasi Shin Min-ho atau Asosiasi Rakyat Baru. Yi Kang menyapa tokoh-tokoh seperti Shin Chae-ho, Yang Gi-tak, dan Lee Dong-hui yang datang dari jauh. Mereka memulai pembicaraan dengan mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada pangeran karena telah memberikan hadiah uang dalam jumlah besar kepada Shin Min-ho yang baru dibentuk, serta membangun sekolah bagi rakyat Joseon. Yi Kang menegaskan bahwa sebagai anggota keluarga kerajaan adalah hal yang wajar baginya untuk melakukan itu. Ia bahkan menawarkan investasi lebih banyak jika dana pendidikan dirasa masih kurang. Tokoh-tokoh Shin Min-ho mengakui bahwa institusi pendidikan di Joseon memang sangat kurang dan mereka bermaksud meminta bantuan lebih lanjut. Yi Kang bertanya, mengapa mereka tidak bertanya kepada Asosiasi Sintetik atau Gonglip Hyop-ho. Terungkap bahwa mereka sebenarnya sudah mencoba, namun ditolak karena asosiasi tidak bisa mengeluarkan dana tanpa izin pangeran. Yi Kang menjelaskan bahwa hal itu wajar karena lebih dari 90% dana asosiasi adalah uang pribadinya. Selain itu, para imigran di Amerika juga enggan memberikan bantuan secara terpisah karena merasa sudah berkontribusi melalui satu pintu di Asosiasi Sintetik. Yi Kang menjelaskan bahwa ia memang sengaja menyatukan sistem donasi sebelum pergi untuk memaksimalkan pengaruhnya dan mencegah pemborosan uang imigran di tempat yang tidak tepat. Ia berjanji akan segera mengadakan rapat umum asosiasi untuk membahas bantuan tersebut. Kemudian Yi Kang beralih kepada Lee Bae-myun yang ternyata datang untuk tujuan serupa, yaitu meminta dukungan finansial bagi aktivitas tentara sukarela di wilayah Primorsky Krai atau Rusia. Yi Kang menyatakan bahwa dukungan untuk tentara sukarela tidak boleh dihemat, namun ia memberikan syarat yang tegas. Syaratnya adalah jika mereka menerima bantuan di atas jumlah tertentu, maka auditor dari Asosiasi Sintetik akan dikirim untuk memastikan dana digunakan dengan benar. Selain itu, mereka wajib melaporkan penggunaan dana secara berkala setiap kuartal. Mendengar hal itu, perwakilan Shin Min-ho merasa panik dan bertanya apakah itu berarti mereka akan menjadi organisasi bawahan yang berada di bawah kendali Asosiasi Sintetik. Yi Kang meminta mereka tidak cepat mengambil kesimpulan. Ia hanya menginginkan transparansi agar dana tersebut diverifikasi kebenarannya. Tokoh Shin Min-ho berargumen bahwa jika mereka harus mengikuti perintah pangeran sebagai kepala asosiasi, maka Shin Min-ho akan menjadi organisasi yang dikendalikan pemerintah. Yi Kang merasa heran dengan reaksi mereka. Ia menegaskan bahwa menerima dana tanpa mau diaudit secara transparan hanyalah sebuah permintaan uang yang tidak berdasar. Ia mengingatkan bahwa dana asosiasi bukan hanya miliknya, melainkan uang berharga yang dikumpulkan sen demi sen oleh para imigran Korea yang bekerja keras. Mengetahui betapa berharganya uang itu, seharusnya mereka menggunakannya dengan lebih hati-hati. Lee Bae-myun akhirnya angkat bicara dengan tegas. Ia menyatakan telah memantapkan hati sejak menolak panggilan pemerintahan yang demi pembebasan rakyat. Demi mereka yang menderita di Primorsky Krai, ia bersedia menerima segala bentuk audit seberat apapun. Yi Kang menyukai sikap Lee Bae-myun yang jujur dan lebih memedulikan bawahannya daripada harga diri pribadinya. Setelah urusan audit selesai, Yi Kang melihat Yang Gi-tak dan Lee Dong-hui yang tampak masih waspada terhadapnya. Salah satu dari mereka bertanya mengenai sistem pemilihan pemimpin asosiasi yang menggunakan pemungutan suara, lalu mempertanyakan apakah pangeran percaya bahwa negara mereka nantinya harus menjadi demokrasi atau tetap monarki. Yi Kang menjawab dengan tegas bahwa ia selalu percaya kedaulatan sebuah bangsa ada di tangan rakyatnya. Jika rakyat menginginkan demokrasi, maka jadilah demokrasi. Jika rakyat menginginkan monarki, biarlah tetap monarki. Namun ia mengkritik tajam para tokoh tersebut yang seolah-olah ingin memutuskan sistem negara secara rahasia di antara segelintir elit sebelum rakyat sendiri yang memutuskannya.
Yikang menegaskan bahwa alih-alih memikirkan label demokrasi atau monarki, ia lebih fokus siang dan malam memikirkan bagaimana agar imigran Korea dan rakyat Joseon bisa hidup bahagia dan makmur. Dari percakapan ini, Yikang menyadari bahwa ideologi mereka berbeda. Ia mengakhiri pertemuan tersebut dan mempersilahkan mereka pulang, sembari berharap bahwa pertemuan berikutnya bisa menghasilkan percakapan yang lebih konstruktif. Shin Min-ho merupakan sebuah wadah bagi mereka yang berkumpul dengan keyakinan kuat untuk mencerahkan masyarakat di tengah situasi politik yang penuh gejolak. Kepemimpinannya terdiri dari berbagai individu yang beragam, mulai dari kandidat ujian pegawai sipil terakhir Joseon yang berhasil, hingga mantan perwira militer Joseon. Pendapat mereka sangat bervariasi sebagaimana latar belakang agama, profesi, kampung halaman, serta usia mereka yang berbeda-beda. Saat ini sedang berlangsung perdebatan terbesar sejak organisasi tersebut didirikan. Salah satu pemimpin meminta semua orang untuk segera angkat bicara, mempertanyakan mengapa mereka semua justru bungkam seperti orang bisu sejak bertemu dengan Yang Mulia Pangeran. Ia merasa sangat frustasi dan mempertanyakan apa pentingnya meributkan soal demokrasi atau monarki konstitusional pada saat seperti ini, karena pemulihan kedaulatan seharusnya menjadi prioritas utama. An Chang-ho atau yang dikenal sebagai Guru Dosan terdiam sejenak sambil merenungkan pembicaraan sebelumnya. Ia mengingat kembali pernyataan Yang Mulia bahwa kedaulatan sebuah bangsa berada di tangan rakyatnya. Namun muncul pertanyaan, apakah pernyataan tersebut juga berarti bahwa jika rakyat menginginkan monarki absolut, maka Yang Mulia bisa membangkitkan kembali sistem monarki tersebut? Hal itu terdengar seperti sebuah kemungkinan di telinga mereka. Sejujurnya, beberapa dari mereka mulai merasa takut kepada pangeran setelah pertemuan itu. Melihat bagaimana diaspora Korea di Amerika hanya memandang dan bertindak sesuai kehendak pangeran, muncul kekhawatiran bahwa pendidikan apapun yang mereka berikan akan menjadi sia-sia karena pangeran seolah-olah mengendalikan semua orang layaknya pemimpin sebuah sekte. Namun Guru Dosan mengingatkan rekan-rekannya agar tidak menyederhanakan masalah secara berlebihan. Ia meminta mereka untuk melihat ketulusan pangeran yang menyatakan akan memberikan pendidikan bagi rakyat. Meski begitu, keraguan tetap muncul. Mereka khawatir jika uang dukungan yang diberikan pangeran akan menjadi tali pengikat atau leher yang digunakan Yikang untuk mengendalikan mereka. Pertanyaan pun muncul mengenai apakah salah jika seseorang ingin mengetahui bagaimana uang dalam jumlah besar itu dibelanjakan. Inilah momen ketika ketidakharmonisan di dalam tubuh Shin Min-ho yang awalnya disatukan oleh satu tujuan mulai terlihat jelas. Beberapa anggota mengingatkan agar tidak lupa bahwa Yikang adalah putra dari seorang kaisar yang hanya memikirkan otoritasnya sendiri bahkan saat negara sedang runtuh. Mereka mempertanyakan apakah rekan-rekan mereka sudah melupakan penghinaan di masa lalu, termasuk kawan-kawan yang tewas di tangan kekuasaan kerajaan, serta ketidaktahuan pemerintah yang mengadakan upacara peringatan ke-40 tanpa memedulikan penderitaan warga. Guru Dosan menyatakan bahwa ia tidak mengabaikan perasaan tersebut, namun ia menjamin bahwa Yang Mulia berbeda dari kaisar karena ia telah melayaninya selama ini. Meskipun pembicaraan tampak buntu karena pangeran dianggap masih enggan melepaskan paham monarkisme, mereka akhirnya memutuskan untuk menghadiri rapat umum Asosiasi Sintetik atau Gonglip Hyop Howe. Mereka sepakat untuk mengamati apakah Yang Mulia benar-benar akan turun dari jabatan ketua sebagaimana yang ia katakan. Jika iya, maka ia memang berbeda dari Gojong. Pada hari rapat umum Asosiasi Sintetik, suasana terasa tegang. Para anggota Shin Min-ho hadir dan disambut dengan ketus oleh seorang tetua yang mempertanyakan kehadiran orang-orang kurang ajar yang dianggap tidak tahu terima kasih. Para anggota Shin Min-ho merasa terkejut dan tersinggung dengan sebutan bajingan kelas rendah yang tidak tahu diuntung. Rakyat Korea di sana merasa kesal karena hanya beberapa hari yang lalu, diaspora memuji Guru Dosan sebagai pendidik. Namun mereka menganggap tokoh-tokoh itu telah bersikap tidak sopan kepada Yang Mulia. Mereka mempertanyakan apa yang telah dilakukan tokoh-tokoh itu dibandingkan dengan jasa pangeran selama ini. Para anggota Shin Min-ho pun harus mendengarkan keluh kesah dan komplain dari diaspora Korea. Cerita-cerita tentang perbuatan baik Yikang terus mengalir tanpa henti. Bagi diaspora, Yang Mulia adalah sosok yang merangkul mereka bukan hanya dengan uang, melainkan dengan persatuan. Mereka diingatkan tentang bagaimana asosiasi sintetik ini terbentuk dan dilarang memperlakukan sosok yang telah meletakkan fondasi bagi kemandirian mereka dengan cara yang tidak pantas. Guru Dosan menyadari bahwa mereka mungkin telah salah menilai sesuatu. Saat pertemuan dimulai, Yang Mulia Pangeran Yikang tiba dengan senyuman cerah dan menyapa semua orang. Ia menyatakan rasa syukur dan bahagianya karena asosiasi telah berjalan dengan baik meskipun tanpa kehadirannya. Namun anggota asosiasi segera membalas bahwa itu semua berkat dukungan pangeran. Pangeran Yikang kemudian menyatakan bahwa sudah waktunya untuk mengisi posisi ketua sementara yang ia pegang dengan seorang ketua yang sejati. Ia mengusulkan agar mereka bersiap untuk memilih perwakilan pertama asosiasi sintetik melalui pemilihan. Yikang tahu bahwa diaspora akan terkejut, namun ia sengaja melemparkan topik pemilihan ketua tersebut lalu melangkah mundur. Ia ingin melihat bagaimana diaspora menavigasi situasi ini. Tujuannya hanyalah bertindak sebagai mercusuar yang menunjukkan arah. Im Jong-soo,
Wakil Perwakilan Asosiasi dan Pemukim Awal di Hawaii meminta hak bicara untuk membahas prasyarat pemilihan ketua yang transparan. Diskusi pun dimulai dengan berbagai pendapat mengenai metode pemungutan suara. Diputuskan bahwa kandidat harus mendapatkan rekomendasi lebih dari 500 orang. Pemungutan suara dilakukan secara rahasia untuk menjaga integritas, dan hak pilih diberikan kepada laki-laki dewasa. Namun, Yi Kang menyadari ada satu hal yang disayangkan. Tidak ada yang menyinggung soal hak pilih perempuan. Dalam masyarakat patriarki Joseon di era itu, hal ini dianggap wajar. Namun Yi Kang berpikir bahwa jika ia melangkah maju, perempuan akan bisa memberikan suara. Namun ia menyadari bahwa demokrasi bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain, melainkan harus direbut sendiri sebagai hak dasar. Oleh karena itu, ia merasa perlu menciptakan lingkungan pendidikan agar kaum perempuan bisa membangkitkan kesadaran diri mereka sendiri dan nantinya merevisi aturan tersebut. Pangeran Yi Kang merasa cukup puas dengan pencapaian hari itu dan bermaksud mengakhiri pertemuan setelah jadwal pemungutan suara ditetapkan. Namun, seseorang berdiri dan menyatakan bahwa sebenarnya saat ini hanya Yang Mulia satu-satunya orang yang layak menjadi kandidat ketua. Bahkan jika ada orang lain yang memenuhi syarat, mereka akan merasa sulit untuk maju karena akhirnya harus berhadapan dengan pangeran. Hal ini bisa menciptakan situasi di mana pangeran menjadi kandidat tunggal yang secara internal mungkin terlihat sebagai bentuk kepercayaan, namun secara eksternal bisa tampak seperti upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Guru Dosan kemudian berdiri dan meminta hak bicara. Ia setuju bahwa jika pemungutan suara dilanjutkan, pangeran pasti akan terpilih kembali. Bergantung pada cara berpikir seseorang, pemungutan suara itu sendiri mungkin tampak tidak perlu. Namun justru karena itulah Guru Dosan percaya bahwa pemilihan harus tetap dilanjutkan. Ia ingin semua orang, termasuk pihak luar, melihat bahwa komunitas diaspora mendukung dan mengikuti Yi Kang dengan penuh kesadaran. Yang Mulia merasa sulit untuk sekedar turun jabatan hari ini. Anggota lain menyarankan agar pangeran tetap memegang jabatan ketua, setidaknya untuk masa jabatan kali ini, sampai diaspora siap menerima perubahan. Mereka memohon agar pangeran tidak meninggalkan mereka. Yi Kang menegaskan bahwa turun dari jabatan ketua bukan berarti meninggalkan mereka. Ia akan selamanya menjadi keluarga yang siap membantu kapanpun dibutuhkan. Namun karena saat ini rakyat tampak masih membutuhkannya, ia setuju untuk memberikan waktu sampai kandidat baru ditemukan. Rakyat merasa terharu melihat sosok pemimpin yang bersedia mendengarkan suara mereka. Pertemuan pun diakhiri, dan Yi Kang menyadari bahwa seorang politisi memang dibentuk melalui penampilan dan pidato-pidatonya. Tindakan Yi Kang hari ini sebenarnya dipicu oleh pertemuannya dengan anggota Shin Min Ho sebelumnya. Ia menyadari bahwa berbeda dengan orang-orang di sini, mereka yang berada di tempat lain bisa menaruh permusuhan terhadap dirinya dan keluarga kerajaan Joseon. Hal ini membuatnya waspada terhadap penyebaran ideologi komunis yang akan segera melanda dunia, di mana Karl Marx telah meletakkan fondasi tentang penghapusan hak milik pribadi dan masyarakat tanpa kelas. Yi Kang memprediksi bahwa beberapa anggota Shin Min Ho yang mengejar demokrasi akan jatuh ke dalam ideologi ini dan mungkin melakukan tindakan kejam atas nama pencerahan. Ia bertekad untuk tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia tidak ingin mati di tangan rakyatnya sendiri. Untuk mencegah perubahan tersebut, ia akan menunjukkan citra apapun yang ingin dilihat oleh rakyat agar mereka memiliki persepsi bahwa Yi Kang adalah sosok yang berbeda. Asisten Pangeran Yi Kang melangkah mendekat dan menyodorkan sebuah amplop tebal ke hadapan Guru Dosan. Dengan suara yang tenang namun penuh penekanan, asisten tersebut meminta Dosan untuk menerima pemberian itu yang dijelaskannya sebagai dukungan finansial langsung dari Yang Mulia. Dosan yang merasa terkejut segera mempertanyakan asal-usul uang tersebut. Dijelaskan kepadanya bahwa dana itu bukanlah berasal dari kas resmi asosiasi sintetik, melainkan murni diambil dari dana pribadi Yang Mulia Pangeran. Lebih lanjut, asisten itu menyampaikan pesan pangeran bahwa dukungan pribadi tersebut diberikan dalam jumlah yang terbatas. Segala bentuk bantuan tambahan di masa mendatang harus melalui prosedur resmi dan tata cara asosiasi yang semestinya. Dosan terdiam sejenak, memandangi amplop di tangannya dengan perasaan yang bergejolak. Ia meminta asisten tersebut untuk menyampaikan kepada Yang Mulia bahwa ia sangat bersyukur dan berjanji akan menggunakan dana tersebut dengan penuh kearifan. Di dalam hatinya, Dosan merasa sangat tersentuh sekaligus dilingkupi rasa bersalah. Meskipun rekan-rekan seperjuangannya sempat menunjukkan sikap permusuhan yang nyata terhadap pangeran, Yang Mulia tetap menawarkan uluran tangan bantuan seperti ini. Ia kemudian mengajak rekan-rekannya untuk segera kembali ke penginapan. Di dalam perjalanan pulang, perbincangan mengenai sosok Pangeran Yi Kang kembali memanas. Salah satu anggota mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi di tengah situasi yang membingungkan ini. Ia mengaku bahwa meskipun ia sudah memikirkannya sejak pertemuan sebelumnya, namun melihat jalannya sidang asosiasi sintetik baru-baru ini membuatnya semakin merenung. Ia bertanya-tanya, seandainya Pangeran Lee Yi Kang yang naik ke atas tahta Hojeson, bukankah situasi negara saat ini mungkin akan menjadi jauh berbeda?
Anggota lain tampak terkejut dan bertanya mengapa pikiran semacam itu tiba-tiba muncul. Dijelaskan bahwa Pangeran Ikang terlihat sangat berbeda dan tidak seperti ayahnya, Kaisar Gojong. Terlihat jelas bahwa Yang Mulia benar-benar peduli serta sangat menghargai rakyatnya. Namun, muncul pula kekhawatiran bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang sulit untuk dilepaskan, sehingga tidak ada yang tahu kapan pikiran pangeran mungkin akan berubah. Dosan menyadari hal tersebut, namun entah kenapa, ia merasa ingin mempercayai bahwa pangeran akan bertindak tepat sesuai dengan apa yang telah ia janjikan. Karena merasa tempat tersebut bukan lokasi yang tepat untuk pembicaraan sensitif, Dosan mengajak mereka melanjutkan diskusi di dalam ruangan. Di sana, seorang anggota bernama Ugang menanyakan penjelasan lebih lanjut mengenai sistem audit yang sebelumnya sempat disinggung oleh pangeran. Beberapa hari kemudian, sebuah pertemuan penting kembali diadakan di kediaman pangeran. Yikang mendengar kabar bahwa tamu-tamunya akan segera berangkat sehingga ia mengundang orang-orang yang memang ingin menemuinya. Begitu terdengar ketukan pintu, pangeran mempersilahkan mereka masuk. Sosok yang hadir adalah Park Yong-man, seorang pejabat dari Akademi Militer Korea, serta satu sosok lagi yang identitasnya sudah sangat dikenal tanpa perlu diperkenalkan ulang, Agen Lee Wi-jong dari Ikmunsa. Yikang menyapa Wi-jong dengan hangat yang ternyata merupakan putra dari utusan Pusia Lee Bom-jin sekaligus saudara tiri dari Lee Bom-yun yang juga hadir di sana. Setelah momen pertemuan kembali yang emosional itu, pangeran mengajak mereka semua duduk untuk membahas yang lebih mendesak. Tujuan utama mereka berkumpul adalah untuk mendiskusikan strategi perlawanan bersenjata melawan Jepang dan melakukan penilaian terhadap situasi terkini. Yikang menanyakan kondisi di Gando belakangan ini, terutama mengenai kabar bahwa tentara Jepang sudah tidak lagi terlihat di sana. Lee Bom-yun membenarkan hal tersebut dengan penuh keyakinan. Ia menceritakan bahwa dulu tentara Jepang akan segera menyeberangi Sungai Tumen hanya dengan melihat bayangan milisi saja. Namun sekarang mereka bahkan tidak berani lagi menginjakan kaki di tanah Gando. Berkat situasi yang aman tersebut, sebagian dari pasukan Sapoda, milisi yang mempertahankan wilayah sekitar Primorsky Krai dan Gando, telah mampu kembali ke Gando. Bom-yun kemudian bertanya apakah benar Yang Mulia Pangeran terlibat di balik layar dalam menciptakan kondisi tersebut. Yikang mengakui bahwa kabar itu benar sebagian. Ia menjelaskan bahwa kemanapun ia pergi, ia selalu menyuarakan ambisi Jepang untuk merebut Manchuria dan membongkar niat asli mereka. Sebagai hasilnya, Amerika Serikat yang mengejar kepentingannya sendiri memanfaatkan situasi tersebut dalam perjanjian gentleman. Para pejuang sangat beruntung dan kagum atas manuver diplomatik pangeran yang berhasil menciptakan situasi yang lebih baik. Namun Yikang dengan rendah hati menyebut hal itu hanyalah tugasnya sebagai pangeran bangsa ini. Pangeran kemudian membentangkan sebuah peta di atas meja dengan suara tak yang mantap. Ia ingin memverifikasi beberapa hal dan meminta informasi mengenai milisi yang aktif di berbagai wilayah. Dilaporkan kepadanya bahwa belakangan ini, milisi Korea mulai bersatu di bawah satu organisasi tunggal bernama Chang Wigun, yang kemungkinan besar akan bergerak menyerbu Hanseong bulan ini atau bulan depan. Namun Yikang secara mengejutkan memprediksi bahwa kampanye militer tersebut akan berakhir dengan kegagalan. Para pejuang terkejut dan menanyakan dasar dari pernyataan pesimis tersebut. Menjelaskan bahwa ayah dari Lee In-yong yang terpilih sebagai pemimpin Chang Wigun sedang sakit parah dan diperkirakan akan segera meninggal dunia. Mengingat Lee In-yong dikenal sebagai sosok yang sangat berbakti, besar kemungkinan ia akan segera turun dari jabatannya sebagai komandan tepat sebelum pemberontakan besar dimulai. Meskipun sulit dipahami bagi sebagian orang, namun di Joseon, nilai bakti dipandang sebagai hal yang paling tinggi. Jika sosok sentralnya menghilang, maka kekuatan milisi tersebut dipastikan akan runtuh berantakan. Yikang mengungkapkan keinginannya untuk membantu, namun situasi saat ini tidak memungkinkannya karena lingkungan diplomatik memiliki batasan jika hanya mengandalkan kemampuan individu. Meskipun banyak tokoh politik dan finansial di Amerika yang mulai berpihak kepadanya, jumlah mereka masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan pengaruh besar yang dimiliki Jepang. Ia menyadari bahwa dukungannya pun memiliki batas jika harus menghadapi sebuah negara secara utuh. Oleh karena itu, ia mengusulkan taktik gerilya sebagai metode terbaik. Yikang menunjukkan dokumen perjanjian Rusia-Jepang pertama tahun 1907 yang berisi kesepakatan pembagian wilayah. Rusia menduduki Mongolia Luar, sementara Jepang menduduki semenanjung Korea. Ia juga menyampaikan rumor dari ayahnya bahwa Rusia dan Jepang sedang merencanakan perjanjian kedua untuk membagi Manchuria. Jika perjanjian itu ditandatangani, Rusia akan mengurangi pengaruhnya di Jiandao demi kepentingannya sendiri, yang akan membuat kelompok kemerdekaan Korea berada dalam bahaya besar. Jikang menyarankan pamannya agar tidak hanya berdiam di Primorsky Krai, melainkan memperluas aktivitas ke Manchuria dan mendekati pejabat lokal Qing untuk mencari jalan lain. Idenya adalah menghindari perang skala penuh dan beralih menggunakan pertempuran lokal kecil untuk memberikan kerusakan bertahap pada Jepang.
Meskipun ada usulan pembunuhan tokoh kunci Jepang, Yikang memperingatkan bahwa metode itu sangat berbahaya karena bisa memicu kecaman internasional dan merugikan posisi diplomatik mereka. Ia lebih menyarankan untuk melancarkan pertempuran di perbatasan Manchuria Primorsky Krai sambil menyingkirkan sekutu-sekutu Jepang dari panggung diplomasi satu persatu. Meskipun menyadari bahwa hal itu tidak akan mudah karena jaringan internasional Jepang yang kuat, Yikang meminta para pejuang untuk tidak merasa takut. Ia meyakinkan bahwa jika mereka terus mencari jalan, maka jalan itu akan terbuka, dan ia berjanji akan membantu sekuat tenaga. Para pejuang dengan hati-hati menanyakan apakah pangeran akan baik-baik saja, karena memberikan dukungan seperti ini bisa membuat Yang Mulia dianggap sebagai pemimpin kelompok radikal. Yikang tertawa kecil dan mempertanyakan apakah mereka mengira ia akan memberikan dukungan tanpa persiapan matang. Ia menenangkan mereka dengan menjelaskan bahwa dukungan tersebut akan disalurkan melalui mekanisme pencucian uang sehingga sulit dilacak kembali kepadanya. Dengan menggunakan perusahaan wali amanat atau trust company sebagai proksi, Jepang tidak akan mudah mengetahui siapa sosok asli di balik bantuan tersebut. Yikang menegaskan bahwa ia akan bersembunyi dengan baik di balik perantara. Setelah urusan dukungan tentara sukarela selesai, Yikang mengundang dua sosok yang paling ingin ia temui ke kediamannya, Li Hoyong dan Li Shiyong. Kedua bersaudara itu merasa sangat terhormat bisa bertemu pangeran. Yikang menyapa mereka dengan hangat dan menyebutkan bahwa ia merasa penasaran karena belakangan ini publik mulai memanggil mereka dengan julukan Li Kang kedua. Meskipun mereka merasa rendah diri dibandingkan dengan sang pangeran, Yikang menyatakan bahwa ia mengatakan itu dengan penuh sukacita. Baginya, jika semakin banyak sosok Li Kang bermunculan di antara rakyat, maka martabat bangsa di Amerika akan meningkat pesat. Dalam hati Yikang, ia merasa lega karena pengaruh perjuangan tidak lagi terpusat hanya pada dirinya, melainkan mulai tersebar di antara orang-orang kaya lainnya. Pangeran mendengar kabar bahwa Li bersaudara tertarik untuk mengakuisisi perusahaan di Amerika dan ia menawarkan bantuan sebagai orang yang telah tiba lebih dulu. Mereka mengungkapkan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah mencari lahan pertanian untuk bercocok tanam. Keputusan itu diambil karena ketika mereka memutuskan pindah ke Amerika, banyak rakyat yang mengikuti mereka, sehingga penting untuk menyediakan mata pencaharian yang stabil bagi orang-orang yang terbiasa bercocok tanam sepanjang hidupnya. Yikang merasa sangat memahami perasaan itu karena ia pun melakukan hal serupa ketika melihat penderitaan imigran Korea di Hawaii akibat kontrak kerja yang tidak adil. Ia telah memantapkan hati sejak saat itu untuk menyediakan lahan agar mereka bisa hidup mandiri. Ketika ditanyakan lokasi mana yang sedang mereka incar, Li bersaudara menyebutkan wilayah California Selatan atau area di utara Mukse untuk memulai budidaya. Pangeran Yikang merasa heran dan mempertanyakan mengapa mereka memilih lokasi spesifik di California Selatan tersebut. Pangeran Yikang menatap dengan penuh selidik saat mendengar rencana keluarga Li bersaudara yang tidak biasa. Ternyata mereka telah merencanakan untuk menanam gandum di lahan yang akan dibeli, bukannya padi yang menjadi makanan pokok masyarakat Asia. Yikang kemudian mempertanyakan apakah ada alasan khusus yang mendasari keputusan mereka untuk membudidayakan gandum di tanah Amerika tersebut. Li Hoyong dengan sikap yang penuh hormat memohon maaf dan menjelaskan bahwa ia memilih gandum setelah mempertimbangkan profitabilitas di masa depan secara matang. Selain itu, ia ingin memastikan bahwa jenis usaha mereka tidak akan tumpang tindih atau berbenturan dengan jenis tanaman yang sedang dikelola oleh pihak pangeran. Yikang membatin dalam diam bahwa gelar pengusaha besar memang tidak bisa disandang oleh sembarang orang. Visi mereka harus melampaui zaman. Gandum merupakan sumber makanan pokok di Amerika, sehingga komoditas ini akan menjadi sumber keuangan yang sangat besar dalam waktu singkat. Lebih jauh lagi, Yikang menyadari bahwa industri ini memiliki masa depan yang sangat cerah, terutama jika krisis besar seperti Perang Dunia I pecah di kemudian hari. Pangeran pun menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran berlebih terhadap dirinya. Ia menegaskan bahwa dalam dunia bisnis, menjalin hubungan yang saling bersaing sekaligus bekerja sama jauh lebih penting daripada sekedar melakukan monopoli sepihak. Yikang merasa senang karena mereka memiliki visi bisnis masa depan yang positif dan selaras. Ia bahkan memberikan saran strategis bahwa jika rencana pertanian ini berjalan lancar, mereka juga harus mulai merambah ke industri penggilingan tepung. Li bersaudara pun menyanggupi saran tersebut dengan
dengan penuh tekad. Setelah itu, diskusi berlanjut mencakup banyak aspek mengenai rencana bisnis mereka di masa depan. Terungkap bahwa keluarga Lee sebenarnya sudah berdiskusi panjang dengan orang-orang kaya lainnya sebelum mereka menemui pangeran. Mereka telah menetapkan pembagian rencana bisnis sedemikian rupa agar kepemilikan saham mereka tidak saling berbenturan. Hal ini menjadi kabar yang sangat menguntungkan bagi posisi Yi Kang. Sejak pertemuannya dengan keluarga Rothschild beberapa waktu lalu, Yi Kang memang berambisi untuk membangun sebuah kekuatan besar yang solid seperti komunitas Yahudi. Ia meyakini bahwa jika orang-orang Korea ini mampu bersatu, mengembangkan bisnis secara masif dan menumpuk kekayaan, maka hal itu akan menjadi kekuatan baginya untuk menjadi kekuatan global yang setara dengan kekuatan ekonomi besar lainnya di dunia. Yi Kang kemudian menyinggung fakta menarik bahwa saat ini hanya mereka berdua yang hadir di hadapannya, sementara anggota keluarga Lee lainnya telah menyebar dan menetap di berbagai belahan dunia. Ia bertanya, apakah strategi memencar anggota keluarga tersebut dilakukan karena pada akhirnya mereka ingin terjun ke dalam bisnis distribusi global. Sambil tertawa kecil, mereka membenarkan dugaan tersebut. Keluarga mereka memang memiliki minat yang sangat besar pada bidang distribusi, khususnya di sektor perkapalan. Yi Kang tersenyum tipis dan mencoba menggali lebih dalam dengan bertanya, apakah mereka juga menaruh minat pada industri pertahanan? Mendengar hal itu, Lee bersaudara tertawa dan mengakui bahwa mereka memang tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun dari ketajaman insting sang pangeran. Meskipun mereka tampak terbuka, Yi Kang merasa bahwa Lee bersaudara masih menyimpan rahasia tertentu dan bersikap terlalu waspada terhadapnya. Ia mencoba mencari tahu akar dari kewaspadaan tersebut. Yi Kang menebak bahwa segala rencana mengenai pertanian, penggilingan, dan distribusi hanyalah sampul atau kedok, sedangkan industri pertahanan adalah fokus utama yang sebenarnya ingin mereka tuju. Melihat mereka mulai tampak gugup, Yi Kang segera menenangkan mereka dengan menyatakan bahwa ia sama sekali tidak menyalahkan langkah tersebut. Sebaliknya, ia merasa sangat berterima kasih atas patriotisme mereka yang tidak pernah luntur meskipun harus berjuang dalam situasi yang sangat sulit. Yi Kang pun memantapkan hati untuk mempercayai mereka karena ia sadar bahwa berkat peran orang-orang seperti inilah pondasi Korea modern dan eksistensi Park Byung-joon dapat terwujud. Yi Kang kemudian mengungkapkan rencananya untuk segera mengirimkan pasokan militer dalam jumlah besar ke wilayah Gando dan Primorsky Krai. Namun karena posisi politiknya tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan tersebut secara langsung, ia meminta bantuan keluarga Lee untuk membeli barang-barang tersebut melalui pabrik mereka sendiri. Rencananya, barang-barang tersebut akan dikirimkan kepada tentara sukarela atau Righteous Army menggunakan jaringan perusahaan pelayaran milik keluarga Lee. Dengan penuh loyalitas, keluarga Lee segera menyanggupi permintaan tersebut dan meminta pangeran untuk menyerahkan seluruh teknis operasionalnya kepada mereka. Setelah pertemuan tersebut usai, Yi Kang memberikan instruksi rahasia kepada kaplan bersaudara untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap latar belakang keluarga Lee Hoyong. Kaplan sempat terkejut karena ia mengira pangeran sudah memberikan kepercayaan penuh kepada mereka. Yi Kang menjelaskan bahwa meskipun ia percaya, ia tetap ingin mengetahui mengapa mereka tampak menunjukkan kewaspadaan yang berlebihan terhadapnya. Yi Kang menyerahkan sebuah foto yang diambil dari pertemuan umum sementara baru-baru ini dan meminta agar individu-individu yang telah ia tandai dilingkari diawasi secara ketat selama 3 bulan ke depan. Yi Kang ingin memastikan siapa saja yang mereka temui, terutama jika ada gelagat penipu atau pihak ketiga yang beroperasi di sekitar San Francisco yang mencoba mendekati dan memengaruhi mereka. Yi Kang menduga akan muncul pihak-pihak yang merasa tidak puas dan ingin menghancurkan struktur kekuasaan di dalam asosiasi sintetik. Saat ini, asosiasi tersebut mengelola komunitas Korea di luar negeri dengan struktur piramida yang sangat solid, di mana kekuasaan terpusat di puncak. Yi Kang yakin orang-orang yang tidak puas akan mencoba menggoyang stabilitas ini dengan mendekati para hartawan baru. Max yang berwatak emosional hampir meledak marah karena merasa kerja keras pangeran selama ini diganggu, namun Yi Kang segera menenangkannya. Yi Kang merasa jauh lebih tenang dengan adanya kaplan bersaudara di sisinya, dan ia berencana untuk mulai merangkul para imigran Irlandia melalui jaringan mereka demi memperkuat pengaruh politik dan ekonominya di tanah Amerika. Di sisi lain, proyek pengembangan pertanian yang dipimpin oleh Jong Rim menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Hasil panen dilaporkan meningkat sebanyak 1,5 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jong Rim dengan penuh semangat memaparkan data-data pertanian serta keberhasilan pengembangan benih unggul yang diproduksi langsung di California. Yi Kang merasa prihatin melihat kakek dari temannya tersebut bekerja terlalu keras hingga tampak kelelahan. Ia pun meminta Jong Rim untuk segera mencari penerus agar kesehatannya tidak ambruk karena beban kerja yang berlebihan.
Selanjutnya, Ikang menanyakan kemajuan pengembangan mesin pertanian dan purwarupa mobil baru mereka. Ia mengingatkan bahwa tahun lalu mereka telah menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU mengenai berbagi paten teknologi dengan perusahaan Ford. Berkat kerjasama tersebut, tim pengembang berhasil merilis produk jadi ke pasar, dan yang terpenting mereka terhindar dari segala resiko tuntutan hukum terkait hak paten. Namun mobil baru tersebut ternyata belum memiliki nama perusahaan yang resmi. Saat dimintai rekomendasi, muncul usulan nama Shibal, yang dalam bahasa Korea berarti awal dari sesuatu. Ikang merasa sangat kesulitan menyetujui nama tersebut karena nuansa katanya yang terdengar seperti umpatan bagi orang-orang dari zaman modern. Usulan alternatif lain adalah Chobal, yang memiliki makna serupa. Namun Ikang merasa nama-nama tersebut terlalu fokus pada ide menjadi perusahaan pertama. Akhirnya Ikang mengusulkan nama Genesis, yang menurutnya terdengar sangat keren dan memiliki makna filosofis penciptaan. Semua pihak setuju bahwa Genesis Motors adalah nama yang sangat representatif. Ikang memutuskan bahwa penentuan nama akhir akan dilakukan setelah ia melakukan uji berkendara pada produk jadinya nanti. Seorang peneliti mesin kemudian mendekat dan menanyakan pendapat jujur pangeran mengenai mesin yang telah mereka kembangkan. Ikang memberikan pujian pada metode pengembangannya, namun sang peneliti sendiri menyadari alasan sebenarnya mengapa pangeran merekrutnya dengan gaji yang sangat tinggi. Ia menjelaskan bahwa meskipun mereka berhasil mengembangkan mesin melalui proses reverse engineering, sekadar merakit ulang teknologi yang sudah ada hanya akan membuat mereka selamanya menjadi pengikut atau follower. Sementara itu ia mengerti bahwa Yang Mulia berambisi untuk menjadi pemimpin teknologi. Ikang membenarkan pengamatan tersebut dengan tegas. Peneliti itu mengakui bahwa mesin diesel kembangannya saat ini belum cocok untuk dipasang pada mobil kecil dan membutuhkan waktu pengembangan yang cukup lama. Ikang pun berjanji akan memberikan dukungan penuh baik secara finansial maupun fasilitas selama 5 hingga 10 tahun ke depan. Ia merencanakan negosiasi teknologi tingkat tinggi dengan raksasa industri seperti Ford dan General Motors untuk membawa perusahaan mereka ke level yang lebih tinggi. Tak lama setelah diskusi teknis tersebut berakhir, tamu yang telah dinanti pun tiba di kediaman pangeran. Henry Ford, sang pionir otomotif, datang secara pribadi untuk menemui Pangeran Ikang. Setelah sekian lama tidak bersua, Ford tampak mencoba bersikap santai, namun Ikang dapat menangkap gurat urgensi yang sangat mendesak dari bahasa tubuhnya. Ikang menyambutnya dengan sopan dan mempersilahkannya duduk untuk memulai pembicaraan. Tanpa berbasa-basi terlalu lama, kemudian Ford menyinggung kembali tawaran akuisisi saham yang pernah diajukan oleh Pangeran Ikang beberapa waktu lalu. Ford bertanya dengan nada penuh harap, apakah penawaran investasi tersebut masih berlaku bagi perusahaannya. Ikang tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan perhitungan politik, dan bertanya balik apakah Ford tidak merasa bahwa ia datang sedikit terlambat saat posisinya sudah terdesak. Ikang telah memantapkan hati bahwa dalam negosiasi kali ini, ia tidak akan membiarkan Ford lolos dengan mudah tanpa memberikan keuntungan yang maksimal bagi ambisi teknologinya.